Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita belajar tentang Kidung Agung pasal yang keempat, ayat yang keempat. Saya akan bacakan ulang akan ayat ini yang berkata, lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata, 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Kita sedang bicara tentang sebuah hubungan, karena leher itu menggambarkan hubungan antara tubuh dengan kepala, juga menggambarkan antara hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita, digambarkan seperti menara Daud. Hubungan kita ini harus meningkat tinggi, satu level yang bukan sekedar biasa saja, tapi harus meningkat setiap hubungan kita. Bila di tengah-tengah situasi kehidupan pada hari ini, bukan kita menjadi takut dan kita tidak berbuat apa-apa, tetapi bahkan kita mencoba hidup kita, memperbarui hubungan kita dengan Tuhan, memperbarui pesbah kita, supaya kita dalam posisi level yang lebih meningkat tinggi. Sehingga satu kali kelak kita akan berkata bahwa aku mengenal Tuhan, bukan apa kata orang, tapi aku mengenal Tuhan karena mataku telah melihat sendiri tentang Tuhan. Nah, level inilah yang harus terjadi dalam hidup kita, yang dikatakan di dalam Kidung Agung, yaitu menara Daud. Lehermu seperti menara Daud. Level ini perlu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini di ayat yang ke-12. Menunjukkan bahwa ada satu level, tapi ada orang-orang yang tidak bisa sampai pada level yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan berkata, kamu ini seharusnya dilihat dari sudut waktu, kamu harus sudah seperti ini. Tapi kamu masih seperti bayi atau kanak-kanak. Pada ayat yang ke-13 dikatakan Ibrani 5, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi setiap kita ini harus mempunyai kehidupan yang meningkat tinggi, hubungan kita dengan Tuhan pada level-level yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Sampai kita mengenal secara utuh mengenal Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan ingin juga di dalam segi yang lain, Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi ada satu level yang harus kita raih dalam hidup ini. Tuhan katakan, aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu adalah sahabat. Seorang sahabat tahu apa yang dikerjakan. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap kita harus mempunyai hubungan yang meningkat tinggi bagaikan menara Daud. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini perlu dalam kehidupan kita bisa naik seperti itu. Kita bisa meraih dalam level-level yang terus meningkat tinggi, bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Saudaraku yang kasih Tuhan, di situasi inilah kita perlu, selagi kita berdiam diri, banyak waktu, bukan untuk melakukan hal-hal yang buruk, tapi kita coba mencari Tuhan, mengenal Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, supaya kita memiliki level-level yang naik tinggi. Sehingga ketika masalah ini berlalu, masalah ini selesai, saudara akan tampil seperti Ayub tampil dan berkata, aku mengenal Tuhan, bukan apa kata orang, tapi karena aku melihatnya sendiri.
Ini level inilah yang harus kita miliki. Setelah semua masalah berakhir, sudah tampil sebagai orang yang naik dalam posisi yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan, hubungan saudara. Bahkan level yang Tuhan inginkan itu bukan sekedar sebagai hamba atau sahabat. Di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ketujuh dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Level kita bukan sekedar lagi hamba, tapi sahabat, dan bukan sekedar sahabat, tapi kita naik lagi yang dikatakan anak. Karena anak mempunyai sebagai ahli waris daripada Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, level inilah yang harus kita raih di dalam hidup ini, supaya saudara naik, terus naik, bagaikan menara Daud. Jadi saudara kasih Tuhan, biarlah hubungan kita dengan Tuhan hari ini bukan menjadi hubungan yang lockdown, saudara tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di tengah-tengah himpitan seperti ini, situasi seperti ini, bahkan sudah bisa naik lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi. Bahkan kita boleh tampil kelak ketika masalah ini berakhir, saudara dan saya akan berkata, aku lebih mengenal Tuhan saat sekarang. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata orang, tapi sesungguhnya aku punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan aku sekarang tahu mataku telah melihat Tuhan sendiri. Saudara kasih Tuhan, bila renungan singkat ini menjadi berkat buat saudara, jadi saudara meningkat tinggi, bukan sebagai hamba atau sahabat, tapi saudara adalah anak-anak Tuhan yang layak menerima ahli waris kerajaan surga. Tuhan memberkati. Haleluya.